Dan balik lagi, orang Bali yang resilient, yang kaya dengan culture, yang kemana aja orang Bali itu ada, subaknya ikut, upacaranya ikut, mau dia di Amerika, mau di mana itu bisa. Saya yakin orang Bali itu nggak perlu takut tanah Bali untuk siapa, karena tanah Bali ya Bali. Seperti itu. Kalau dari saya mungkin itu dulu, silahkan. Ya, bisa jadi koridor baru untuk ditanggapi. Terima kasih. Positif sekali dari Pak Zaki ini. Sudah merasa bahwa Bali juga masih kuat orangnya Pak ya. Masih ada potensi lebih dan tidak seterpuruk orang Jawa kalau nggak salah Pak Zaki bilang. Oke, sorry saya menyimpulkan. Ya, kurang lebih begini berarti Pak, kalau umpamanya mau ada peningkatan kualitas dalam tourism, berarti kan ada penurunan dalam kuantitas. Kira-kira bermasalah nggak itu untuk IHGMA Pak, kalau dari isunya ada overstay, nanti sekarang ada juga lagi potensi untuk mau buat ya memang berkurang, tapi kualitasnya dinaikin. Terima kasih. Menurut saya sih lebih bagus dengan quality tourism daripada isu kemarin itu kan mass tourism, terlalu banyak tamu dengan harga murah, kemudian banyak isu lagi ya. Kalaupun itu bisa kita menggrab market, di mana grab market mungkin namanya apa ya, mid up dengan quality, dengan buying power, kekuatan dia untuk berwisata itu bisa kita grab, itu sangat bagus sekali. Cuman saya melihat di sini pentingnya instansi yang terlibat dalam hal ini, dalam menentukan market ini. Dalam hal ini mungkin Bali Hotel Asosiasi atau dari pemerintahan itu memang membuka market baru ya, seperti itu ya. Membuka market baru, mungkin kami dari asosiasi bisa mensupport, ikut memappingkan. Mungkin untuk Eropa kan sudah dieksekusi dengan rekan kita dari asosiasi Baskom ya, kalau nggak salah ya. Kemudian bekerjasama dengan pemerintahan, mungkin dibuka market-market baru. Mungkin kita garap market Brasil misalnya atau apa misalnya, banyak rekan-rekan kita yang mengerti market ya, orang-orang market. Kebetulan saya juga bukan basicnya bukan di marketing, di sales, saya di operation lebih ini. Bisa dikumpulkan di sana dan instansi pemerintah sudah ada sebenarnya orang-orangnya seperti itu. Cuman yang diperkuat tuh yang mengerti marketing dan sales untuk membuka market middle up ini gitu ya. Jadi saya melihat antara asosiasi dan pemerintahan itu bersinergi untuk membuka market baru ini. Seperti itu. Terima kasih Pak Pandi. Saat kita mau bicara market untuk mencari market baru untuk Bali, itu berarti kan kita dalam konteks untuk kita mengubah jadi quality tourism tadi yang seperti yang positive note dibilang oleh Pak Zaki, itu berarti kita kan ngelihat apa sih keunikan orang Bali itu. Yang tadi mungkin serupa dengan daerah asal Pak Zaki itu adalah kita masih ada keterikatan dalam rasa kolektif kita sebagai orang Bali, enggan untuk melepas tanah kita. Jadi long lease gitu ada gini. Kita di sini sekarang dihadiri oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Pak Gus Ari ya. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu ikon dari kita. Tadi kita sempat berbicara tadi sempat secara singkat Pak Gus Ari, bahwa Pak Gus Ari merasa desa adat ini sekarang ada di posisi yang kurang enak gitu. Awik-awik sudah ada, wewenangnya kurang untuk bisa menunjukkan dirinya. Padahal desa adat itu bisa jadi salah satu ikon kita kan, itu bisa menjadi daya tarik bahwa kita bisa menarik orang-orang yang mau melihat keunikan kita. Kalau ada melihat keunikan berarti kan mereka sudah mencari suatu kualitas yang berbeda dari sekedar apa yang bisa mereka dapat secara dalam kuantitas banyak. Silakan Pak Gusari. Terima kasih Pak Agung. Yang hormati Bapak Mengku, Pak Agung Daler, semua peserta yang hadir pada kesempatan ini, sungguh sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Agung, beliau juga Pak Mangku dan semua yang hadir di sini yang sudah sempat menyampaikan pendapatnya sangat luar biasa. Tapi dalam hal ini kami dari pemerintah, khususnya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali,
Dalam hal ini Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali ini adalah dinas yang baru ya, dibentuk baru di tahun 2020 yang membantu tugas gubernur dalam hal urusan pemerintahan di bidang pemajuan masyarakat adat. Nah, sangat erat kaitannya dengan apa yang kita diskusikan pada hari ini, gitu. Tata kelola dan ruang di Bali, tanah Bali untuk siapa? Beliau sudah menyampaikan ya untuk kita, gitu. Beliau juga menyampaikan bahwa penguasa-penguasa di Bali ya orang Bali itu sendiri, gitu. Nah, kita peace back, gitu. Itu yang ingin menyampaikan peace back ke belakang lagi, gitu. Perspektif ke belakang bahwa tatanan masyarakat Bali gitu, tatanan masyarakat Bali pada abad terdahulu gitu, abad ke-9 sudah ditata, tata kemasyarakatan. Berarti ruang di sana sudah ditata sebenarnya. Gitu. Ini kan merupakan sebuah eksistensi desa adat. Artinya keberadaan desa adat yang tentunya dulu bukan desa adat namanya, atau ada yang mengatakan Banua dan lain sebagainya, bahwa itulah kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali. Ini tertata dari abad ke abad. Mungkin berbeda dengan desa adat yang ada di luar Bali atau masyarakat adat yang ada di luar Bali. Nah, penataan ini ada penguasa-penguasa juga pada saat itu, gitu. Baik dari segi ruangnya, dari segi hukumnya sudah tertata dengan baik. Bahkan bukan saja bergerak di sosial religius masyarakat Bali pada saat itu. Peningkatan pembangunan ekonominya sangat luar biasa. Hukumnya tertata dengan hukum adat Balinya itu ada yang namanya awik-awik dan pararam dan lain sebagainya. Sudah tertata. Nah, setelah datangnya Empu Kuturan di abad ke-11, gitu, sesuai dengan catatan sejarah, bahwa beliau juga menata sosial religius yang tadi itu dengan beberapa aliran yang ada di Bali, ditatalah kembali menjadi paham Trimurti. Dengan inilah yang nantinya direpresentasikan ke desa adat pada saat ini, gitu. Itu menjadi masyarakat adat di Bali itu sangat terikat dia dengan Kayangan Tiga, dengan paham Trimurti ini. Ini kan tertata, artinya apa? Eksistensinya desa adat dari abad ke abad ini, dari zaman ke zaman tetap ada. Tanah Bali ini untuk Bali, untuk orang-orang Bali, untuk desa adat. Karena kita di bingkai Bali ini adalah desa adat, gitu. Ini semua tanahnya desa adat, gitu. Artinya wewidangan Bali ini, wilayah Bali ini tidak terlepas dari desa adat itu sendiri. Nah, eksistensinya itu tetap ada, tetapi tidak memungkiri ada perubahan-perubahan. Tentunya perubahan-perubahan itu kalau kita lihat dengan kacamata terbuka, bahwa perubahan itu ada tetapi secara dinamis dan fleksibel. Itu karakteristik kalau saya lihat. Karakteristik dari adat Bali itu yang memiliki perubahan secara dinamis dan fleksibilitas. Hukum adat Bali itu karakteristiknya seperti itu. Hukum adat, itu adalah living law. Living law ya artinya hukum yang berasal dari masyarakat itu. Nah, ini dari eksistensi yang saya sampaikan tadi, bahwa peran pemerintah dalam hal ini itu sebagai regulator. Peran pemerintah dalam hal ini adalah peran untuk eksistensinya desa adat, gitu. Karena kita memiliki dualitas desa. Tadi sempat sudah disampaikan ada kolonial Belanda. Kolonial Belanda lah yang membangun desa dinas itu dengan sebutan Dens dulu, gitu. Nah, dengan adanya dualitas ini semua dipertahankan oleh Bali ini, gitu. Bahwa desa adat tetap dipertahankan dengan pemerintah di sini melakukan peran kolaborasi. Pada zaman Pak Prof Mantra dikeluarkan Perda 6 tahun 86.
tentang apa? Peranan, fungsi dari desa adat itu, kedudukan fungsinya. Artinya apa? Semua tanah Bali, tata ruang Bali itu, tata kelolanya, wenten di sana. Artinya apa? Peran kolaborasi pemerintah dalam hal ini melindungi desa adat, bukan sebagai atasan dari desa adat itu, gitu. Bahwa desa adat ini ada peran kolaborasi pemerintah, bukan menjadi atasan pemerintah desa adat, bukan mengintervensi desa adat yang ada di Bali. Untuk diketahui semua bahwa di Bali ini sudah menjadi 1.500 desa adat. Artinya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali, gitu, di 9 kabupaten kota ini ada 1.500. Kalau kita bandingkan dengan desa dinas dan kelurahan, 636 desa dinas dan 80 kelurahan. Kalau ini kan menjadi dualitas, bukan dualisme. Artinya apa? Mutualisme, simbiosis mutualisme itulah prinsip sebenarnya. Saling menguntungkan niki adanya desa adat dan penataannya, gitu. Seperti yang De Agung sampaikan tadi, bahwa penataannya ada regulasi-regulasi yang dibuat oleh desa-desa adat ini. Maksud apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Artinya kan harus ada sinergisitas di sini antara desa adat, di mana desa adat itu sebagai wadah adanya pariwisata pada saat ini. Sebagai wadah, di mana wadahnya seni, tradisi, budaya, kearifan lokal, agama yang ada di Bali adalah di desa adat. Kalau saya follow up itu, wadah sebagai industri pariwisata itu bagaimana refleksinya Pak Gusari? Karena tadi kan dibilang bahwa desa adat itu adalah komplementer terhadap pemerintah, bukan atasan, bukan bawahan, tapi bekerja dalam sinergi. Betul. Sinergi. Namun kalau dari Pak Gus Ari sendiri kan bagaimana merefleksikan ini? Bagaimana merefleksikan tersebut? Nah, kita lihat tadi, yang kita lihat dari Pak. Kadang-kadang saya berbicara dalam hal ini, itu dari imajinasi sendiri, artinya representasi saya sendiri, bahwa desa adat itu kita jadikan wadah, gitu. Wadah dalam hal produksi pariwisata itu sebenarnya. Pak Mangku beliau sudah menyebutkan tadi, kalau kita refleksikan, mari ubah tata kelolanya, polanya pariwisata di Bali itu tidak seperti yang terjadi pada saat ini. Ada klub-klub dan lain sebagainya, ya pariwisata budaya. Wadahnya ya di desa adat. Apa itu? Jelas disebutkan di desa adat itu ada apa. Kita terikat dengan kekayaan tiga, berarti pariangan. Ada bentuk dari kearifan lokal, jenis seninya ada di sana dan lain sebagainya. Ada di desa adat. Apakah itu porsi refleksinya. wewenang dinas PMA itu adalah untuk memastikan itu ada? Wewenang dinas PMA dalam hal ini itu adalah memfasilitasi. Pemerintah dalam hal ini sebagai regulator dan fasilitator. Sebagai fasilitator memfasilitasi sebenarnya desa adat. Kebijakan pemerintah di Bali terkait dengan penguatan desa adat kan ada. Salah satunya memberikan alokasi dana semesta berencana dari tahun 2020 sampai dengan saat ini. Tetapi di tahun 2023 berubah nomenklaturnya dari alokasi dana semesta berencana menjadi dana ibah, gitu. Dana ibah. Itu dampaknya itu apa perubahan itu, Pak? Dana ibah ini kalau kita refleksikan, gitu, ini sebagian besar di dalam Peda 4 dulu saya jelaskan bahwa tugas dari desa adat itu adalah mewujudkan kesukertan yang ada di desa adat. Berarti sebagian kebijakan pemerintah Bersih Bali terkait dengan penguatan adat ini, inilah disambut baik oleh desa adat itu melalui program dana ibah tersebut. Melaksanakan sebagian besar. Apa itu salah satu? Saya contoh secara faktualnya satu. Kita melaksanakan bulan bahasa di bulan Februari. Kita melaksanakan. Itu artinya apa? Kita melestarikan budaya kita, aksara kita dalam hal itu. Itu ada kreativitas anak-anak muda di sana. Loma-loma Mesatwa Bali dan lain sebagainya, nulis Bali dan sebagainya. Ini kan salah satu. Pemerintah dalam hal ini melindungi itu, memberikan peran kolaborasinya terhadap desa adat itu.
Ini dilakukan oleh desa adat. Kalau memang semua di 1.500 desa adat ini mampu melaksanakan itu, sangat luar biasa Bali itu. Sangat luar biasa kalau ini. Semua kebijakan pemerintah Bali dari zaman ke zaman dilaksanakan oleh desa adat itu. Akan sangat luar biasa Bali itu terkait dengan pelindungan pelestarian budaya seni kearifan lokal itu. Ya, terima kasih Mungkin itu Pak mungkin Gosari. tambahan izin Mangku. Terima kasih. Mungkin saya ingin membawa diskusi ini sekarang ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bali, Provinsi, Pak Ketut Arnaul. Tadi kita udah bilang bahwa berapa pentingnya masyarakat hukum adat itu, masyarakat adat tersebut dan desa adat. Dan saya sependapat juga bagi orang yang menekuni kebahasaan juga. Bahasa itu adalah salah satu alat perekaman budaya, kultur budaya gitu. Nah, ya, tapi sayangnya juga kita tetap kecolongan ini Pak Ketut. Tetap ada beberapa pembangunan itu yang seperti Pak Agung Wardana bilang, benchmarkingnya mengikuti bagaimana Badung itu berkembang. Itu sampai kita ke utara terus, Jatiluwe udah hampir kehilangan nominasinya sebagai World Heritage gara-gara tergerus terus dengan pembangunan pariwisata. Habis itu kita lihat juga Beach Club sudah masuk ke Denpasar juga sekarang. Akan masuk ke Denpasar. Jadi saya mau tanya ini dari level provinsi sendiri, kira-kira ada nggak paradigma pembangunan yang ingin diwujudkan atau kira-kira bagaimana sih mengidealkan Bali itu akan berkembang? Baik, terima kasih Dek Surya. Jadi mengapresiasi anak-anak muda. Izin Bapak Mangku yang saya hormati, Pak Agung dan rekan-rekan semua. Jadi dalam pertemuan ini sangat bagus sekali kita bisa berkolaborasi antara yang senior dengan yang muda, antara yang pernah berkuasa dengan yang akan berkuasa seperti adik-adik ini. Pada dasarnya kembali ke topik kata sama aku tadi, tanah Bali untuk siapa? Kalau kita di pemerintah ini kan sudah mengatur regulasi, tata ruang sudah ada. Kalau saat ini di Pemprov Perda 2 2023 tentang tata ruang itu sudah jelas peruntukan untuk siapa, pemanfaat untuk siapa dan sebagainya. Namun bagaimanapun juga dengan pembangunan masif ini, dengan minat investasi untuk pariwisata yang sangat berkembang untuk di Bali. Nah, seperti dikatakan di asosiasi tadi, sekarang ini sebenarnya super harga, tapi kenapa banyak juga yang menginginkan membangun lagi untuk di Bali? Nah, berarti kan masih ada peluang yang ada sehingga sangat berminat untuk semua. Semua adalah ingin untuk mencari keuntungan namun dengan cara sesuai dengan regulasi yang ada. Pada dasarnya pemerintah sudah mengatur itu semua dan sebagainya. Desa adat dan sebagainya kan sudah jelas itu ada. Jadi kalau desa adat kan sudah tidak boleh menjual lahan dan sebagainya. Dan coba sekarang kita lihat di mana daerah wisata yang berkembang desa adatnya mundur, justru maju, LPD-nya bisa besar-besar sekali. Nah, di situ bagaimana memanagenya. Terus bagaimana perkembangan pariwisata ini di lokasi yang berkembang wisata juga harus memperhatikan adatnya. Memperhatikan desanya. Paling tidak ada istilah bentuk CSR maupun Mapunia sehingga warganya ringan, tenaga kerjanya juga harus perhatikan. Minimal 40% sebagainya. Jangan sampai nanti warga lokal nanti tersingkirkan. Nanti kalau tersingkirkan nanti gimana, siapa yang akan mempertahankan adat budaya ini? Siapa? Orang asing datang ke sini melihat adat dan budaya kok, bukan melihat suatu alam dan sebagainya. Itu karena budaya. Sehingga di Bali itu ada suatu aura yang positif yang bisa dirasakan. Makanya seperti Pak Mangku tadi katakan, medical tourism. Di samping juga untuk mengantisipasi lahan yang bisa habis dan sebagainya, itu memang kita kembangkan di sini untuk berobat. Yang mengantarkan obat gak mungkin di dalam, dia akan sambil berwisata. Duitnya masuk, orangnya sehat, bisa jadi bukan hanya obat yang menyehatkan, tapi alam aura Bali yang bisa menyehatkan. Nah itu, seperti itulah. Nah sekarang dengan ada pembangunan masif ini, adanya Perpres 51 2018 tentang Sarbagita. Nah, di sini sudah diatur juga bagaimana Sarbagita ini adalah memang untuk ekonomi terhadap personal,
pariwisata berkembang dan sebagainya itu memang sudah berkembang. Namun daerah-daerah yang lain jangan sampai mengikuti seperti Sarbagita. Jadi daerah yang produksi tabanan yang memang penyangga untuk pangan, ia dikembangkan. Daerah yang lain untuk wisata sudah berkembang, kembangkan. Nah sekarang paling bagus sebenarnya untuk menjaga keseimbangan ini, kembangkanlah desa wisata yang berkelanjutan. Nah sini sudah ada penilaian-penilaian juga dari pihak ketiga, ada penilaian desa wisata ya hijau itu. Nah ini harus didukung. Jadi itu sebenarnya harus kita kembangkan. Kira-kira Pak Ketut kalau Ya. boleh saya tanya, langkah yang sudah diambil Bapeda untuk membantu merealisasikan pelestarian desa wisata itu apa Pak ya? Dinas Pariwisata sudah jelas. Di situ ada satu bidang terkait dengan desa wisata, persyaratan-persyaratan. Ditambah dengan sekarang ada penilaian Trihana Award yang tergabung untuk menilai juga untuk hotel sebagainya, itu ada Dinas Pariwisata. Nah Dinas Pariwisata bukan hanya mengurus hotel, mengurus wisata saja, namun juga pariwisatanya yang berkelanjutan, yang memang dasar adat dan budaya itu. Nah itu yang ada peran pemerintah. Jadi sekali lagi Pemprov Bali gimana pun juga Undang-Undang 23 2014 itu tentang pemerintah daerah ada kewenangan kan. Nah seperti tadi dikatakan kabupaten pembangunan itu kan otonomi daerah itu ada di kabupaten. Nah sekarang yang meningkatkan PAD suatu daerah kan yang dilihat adalah pariwisata. Ya tidak menutup kemungkinan daripada calon penguasa dan pimpin di kabupaten itu pasti dia akan mengembangkan wisata. Namun koridornya sudah jelas sesuai dengan tata ruang yang ada. Provinsi, kabupaten, RTR itu sudah jelas yang ada. Itu saja diikutin. Nah, sehingga lestarilah ada nih. Kalau di daerah keseimbangan bangun utara selatan, Pak Mangku sudah mencetuskan dari awal shortcut itu sampai sekarang 9 tidak 10 tinggal dibangun. Memang dana APBN. Ini adalah mempermudah. Ditambah dengan adanya tol, memang ini akan memanfaatkan ruang lahan yang ada. Namun gimana pun juga ini kan tidak boleh kita meninggalkan yang modern karena gimana pun juga kecepatan dan sebagainya. Namun lahan yang digunakan ada yang memang produktif kena, memang banyak juga kita memanfaatkan cari yang tidak produktif. Itu nah, termasuk juga pembangunan katakanlah di Uluwatu sebagai kan banyak memanfaatkan tanah yang tidak produktif. Nah sekarang berkembang menjadi hijau. Nah laut yang tidak ada ya itu kan sesuai regulasi sudah tidak menggunakan ruang yang ada. Sawah juga sudah ada berapa persen di daerah itu harus ada yang terlindungi sehingga tidak boleh untuk dibangun. Itu. Nah seandainya pun dibangun dipaksa nggak ada izin, ada sesuatu yang bisa juga dibongkar dan sebagainya. Jadi pada dasarnya Pemprov Bali melalui Bapeda itu mengatur dalam bentuk regulasi, nanti pelaksananya ada di kabupaten kota. Nah disinilah One Island Management itu harus ada. Nah sekarang gimana pun juga pajak hotel restoran ada di Badung, ya Badung lah membagi ini adalah sebenarnya untuk kelestarian adat dan budaya. Nah sekarang dalam bentuk bansos dan sebagainya itu jaga untuk adat dan budaya. Tapi jangan sampai nanti pura yang sudah bagus, ukir yang kuno ada, dihabisin menjadi batu yang baru-baru. Nah itu salah satu yang ada yang kebablasan namun ada yang melestarikan. Tapi ini sudah positif sekali. Pada dasarnya daerah wisata yang memiliki PHR yang tinggi, yang memberikan kepada daerah yang lain, apapun bentuknya dulu masa zaman Pemangku di provinsi itu ada untuk pembagiannya, namun setelah itu dia melalui Badung. Tapi apapun juga ini adalah untuk Bali semua. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Tata ruang di Bali adalah memang untuk masyarakat Bali dan telah diatur sesuai dengan Perda tata ruang ada. Sudah diatur, tinggal sekarang bagaimana penguasa melaksanakan menegakkan aturan itu. Bagaimana desa adat yang ada juga memperhatikan lingkungannya, apa yang dibangun dan sebagainya sangat berperan. Bukan dualisme, tapi dualitas. Betul, itu adalah sesuatu istilah yang perlu kita kembangkan sehingga berjalan dengan baik yang saling menjaga alam Bali ini. Termasuk juga yang pendatang ada di Bali, kita nggak mungkin menutup mata, investasi kita suruh masuk. Ya memang kita nggak punya modal sendiri. Nah sekarang apa? Dapat pajak, lapangan tengah. Yang penting tenaga kerja orang Bali itu jangan disingkirkan. Bahaya itu. Nanti habis nanti budaya kita. Nanti keluar semua, nanti siapa yang pertahankan adat dan budaya? Ya saya kira itu dapat Terima sampaikan. kasih Pak Ketut Arnawa. Terima kasih. Masih sama tadi
poinnya bahwa masyarakat Bali masih kuat dan pembangunan ke depan juga masih akan memprioritaskan ke desa-desa adat begitu Pak ya, untuk menjadi desa wisata tadi di highlight sebagai salah satu contoh. Saya rasa tone-nya masih sama dengan pemajuan masyarakat hukum adat yang menitik beratkan sebagaimana pentingnya desa adat itu sebagai ikon wisata Bali. Namun sekarang selain ikon wisata yang baik, kita kan juga harus memikirkan bagaimana aksesnya begitu ya. Kita di sini ada Bapak Kadek Mudarte dari Dinas Perhubungan, kebetulan Kabid Modang ya Pak. Kan kalau tidak salah Bali sudah memiliki plan itu untuk railway yang bisa memudahkan akses ke beberapa tempat. Tapi kalau nggak salah plan pertama ini LRT-nya kan bukan akses ke desa wisata Pak, tapi malah ke wilayah yang memang padat tourism yang modern sekali. Mohon Pak Kadek Mudarte, silakan bisa diperjelas ke kami bagaimana plannya untuk membangun aksesibilitas di Bali. Terima kasih. Pertama-tama yang hormati Pak Made Mangku, Pak Gong Wardana, rekan-rekan yang hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin sebelum secara spesifik tentang angkutan massal gitu, mungkin saya ingin berbicara sedikit gitu bahwa ruang dan transportasi ini adalah dua hal yang sangat erat kaitannya gitu. Nah, kenapa saya katakan demikian, bahwa kita lihat saat ini pemanfaatan ruang terutama dalam hal pembangunan yang terjadi di kita yang sifatnya tersebar, itu yang sprawling istilahnya, itu di dalam perencanaan transportasi menjadi sebuah tantangan yang besar gitu. Karena kalau transportasi publik itu membutuhkan jumlah demand yang memadai agar pergerakan itu bisa efisien gitu. Nah, begitu pemanfaatan ruang untuk pemukiman, untuk kegiatan aktivitas tarikan maupun bangkitan transportasi itu tersebar, akan menjadi sebuah tantangan untuk membuat koridor-koridor transportasi. Nah, itu kondisinya. Nah, terkait dengan yang pertanyaan tadi gitu, terkait dengan angkutan transportasi massal. Nah, memang teorinya gitu, kalau kita mau membuat pergerakan yang efisien ya harus berbasis angkutan umum, nggak bisa berbasis kendaraan pribadi gitu yang teorinya. Kenapa? Artinya kita mengefisienkan pemanfaatan ruang di dalam di jalan raya, pemanfaatan ruang di dalam kendaraan. Kalau kendaraan pribadi ya satu mobil isinya satu orang, tentu dia akan memakan ruang yang besar di jalan. Tapi jumlah orang yang diangkut tidak banyak. Nah, dengan kendaraan umum diharapkan menjadi efisien. Nah, terkait dengan rencana angkutan massal, tentu saja kembali ke basis tadi bahwa namanya angkutan massal tentu harus dijustifikasi dengan demand yang memadai gitu. Nah, apalagi kereta api. Kalau bus saja sebenarnya sudah membutuhkan demand yang cukup besar di dalam koridornya, apalagi kereta api. Karena sekali dia berangkat ya kapasitasnya ratusan orang gitu. Nah, sehingga kajian-kajian yang ada sampai saat ini yaitu memang mengarah ke tempat-tempat yang punya potensi untuk memberikan demand ya, artinya demand yang cukup besar. Dalam hal ini kita lihat bahwa salah satunya adalah airport, karena airport itu gateway Bali yang utama. Jadi sebagian besar pergerakan wisata ke Bali itu melalui airport. Nah, kemudian ada juga kajian-kajian yang untuk melihat kemana sih sebaran orang yang datang ke Bali ini dari airport gitu. Sebagian besar memang larinya ke Kecamatan Kute, kemudian Kuta Selatan, Kuta Utara, dan juga Denpasar Selatan, dalam hal ini Sanur. Sehingga kalau secara teknokratis sih pasti common sense-nya adalah kalau mau bikin angkutan massal ya pasti larinya ke situ gitu. Nah, gitu. Nah, namun terkait dengan yang tadi sudah disampaikan Pak Mangku, saya setuju sekali Pak, bahwa pada akhirnya transport pun sebenarnya urusan politik juga.
Kenapa saya bilang transport itu urusan politik? Pada akhirnya kan politik anggaran. Berapa nanti anggaran pemerintah yang akan diberikan ke transportasi, itu satu. Yang kedua, transport pun dibagi-bagi berdasarkan kewenangan. Itu kan politik juga itu. Kewenangan kabupaten kota untuk angkutan yang di dalam satu kabupaten kota. Kalau kewenangan provinsi, lintas kabupaten kota dalam satu provinsi gitu. Kalau kewenangan nasional ya lintas provinsi. Nah, padahal pergerakan orang kan tidak bisa kita kungkung di dalam kotak-kotak administratif gitu. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadek Mudarte. Jadi tetap prioritasnya nyari gini dulu ya, demand-nya di mana, baru kita bisa bangunnya mulai dari sana. Ya. Satu poin lagi sih memang transportasi ini ya, transportasi massal kalau di Indonesia ini yang sudah jalan, kita Bali masih dalam tahap inilah berencana dan punya mimpi untuk mewujudkan itu. Dan barangkali sudah dari zaman Pak Mangku pun gagasan ini sudah disampaikan, dikemukakan. Tapi memang kita kembali kepada realita bahwa kalau memang hanya sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah gitu untuk transportasi massal kereta api, belum ada case selain Jakarta yang secara kemampuan fiskal anggaran daerahnya mampu untuk mengelola ini. Nah, tetapi kalau kita mengandalkan juga kembali lagi siapa yang punya uang kan gitu. Kalau melihat siapa yang punya uang, tentu yang pengembalian ini menjadi pertimbangan. Pengembalian dari investasi itu kan menjadi pertimbangan gitu. Baik, terima kasih Pak Kadek Mudarte. Mungkin sebelum saya kembali ke panelis untuk merekap perbincangan kita di sore hari ini, saya mungkin kalau boleh, apakah berkenan Pak Nyoman Miratmaja untuk coba, saya merasa, mungkin saya yang salah memahami Pak Nyoman, saya merasa ada beberapa gap dalam diskusi kita sekarang ini, di mana panelis berusaha menunjukkan ada beberapa concern bahwa Bali ini tidak baik-baik saja, tapi ada juga beberapa dari tadi kura-kura Bali dan juga PMA masih menegaskan bahwa orang Bali itu masih kuat kok, begitu, kurang lebih seperti itu. Tapi sedangkan concern ini ada, panelis menyatakan bahwa concern ada bahwa sehingga baik panelis, kedua panelis pun menjustifikasi bahwa pertanyaan ini itu ya sah sekarang gitu. Bagaimana Pak Nyoman? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sudah hampir tidur ini. Karena Pak Agung Wardana mulainya sebenarnya dengan sangat seru gitu. Jadi kalau saya dengar gitu, luar biasa gitu ya. Pemicunya sangat luar biasa dan penuh kegelisahan kalau saya dengar dari tadi gitu. Disampung oleh Pak Mangku yang ya sudah pengalaman gitu, memberikan alternatif solusi, larinya mungkin ke berkuasa, jadi penguasa yang baik kan gitulah singkatnya. Tapi setelah diskusi, kok saya dengar banyak sekali ceritanya menjadi romantis gitu. Pak Agung ini biasa, kalau kita dulu di lapangan sering ya, debat kita lebih seru gitu. Di sini kok jadi kalem sekali gitu. Jadi kalau saya lihat, mudah-mudahan saya salah juga ya. Kenapa saya bilang banyak romantisnya? Kalau ada yang mengatakan tanah Bali ini benar-benar milik desa adat, istilah Pak Ari gitu ya. Coba renungkan, benar tak gitu? Terus ada yang mengatakan kita buat desa wisata, benar tak itu? Hari ini banyak yang mau desa wisata, rebutannya di lapangan apa? Ini desa dinas apa desa adat yang ngurus gitu. Jadi kita harus jujur lihatnya. Di lapangan tidak semudah itu. Kalau kita mengatakan adat kita kuat, wah ini luar biasa. Hampir di semua desa adat mengeluh hari ini. Dengan cara kita, yang sangat romantis itu, apalagi ceritanya ke abad 9 dan abad 11. Itu dulu memang puncak kejayaan desa adat awal-awal. Tapi hari ini, waduh, Pak Arief mungkin sudah punya anak ya. Kalau sudah punya anak, aduh kesenjangan komunikasi antara kita dengan anak itu luar biasa.
Anak saya udah gede-gede gitu, mungkin Pak Arik lebih kecil anaknya gitu. Tapi untuk ngajari itu susah sekali untuk meneruskan hal-hal yang benar-benar membuat kita dulunya pernah mengalami puncak kejayaan gitu. Nah makanya ini menjadi menarik. Kemudian begitu juga diskusinya, kenapa jadi kurang tajam? Apa benar istilah Gung Surya tadi? Quality tourism, mass tourism. Memangnya quality tourism itu tidak bisa mendatangkan banyak orang? Sederhana kan pertanyaan saya? Jangan-jangan setelah kita benar-benar bisa menyiapkan fasilitas yang berkualitas, lebih mahal, lebih banyak yang datang. Jangan berpikir quality berarti lebih dikit gitu. Alah, asumsi konyol itu. Ya mungkin Pak Mangku secara tersirat dia mengatakan, Singapura kecil, tapi wisatawannya kan luar biasa Pak ya. Pak Bapaknya mungkin udah 100 kali ke sana gitu misalnya, karena ada kebutuhan. Nah, kan beda. Kenapa kita buat asumsi-asumsi yang sepertinya memolos gitu loh. Sepertinya tidak berani melihat realita. Begitu juga dengan tadi, apa benar harus moratorium? Wah ini kan ahlinya general manager ya. Siapa yang diuntungkan kalau tidak boleh membuat hotel sekarang? Berarti yang sudah punya hotel aja kan? Sedangkan persaingan harga penting untuk apa? Meningkatkan kualitas itu. Kalau ada hotel baru dengan harga yang lebih murah, pelayanan lebih baik, ya otomatis yang lain bangkrut, tidak apa-apa karena ini bisnis kan gitu. Jangan bunuh saya karena saya duluan hidup, gitu kan tidak boleh. Nah kalau itu jadikan topik, kita fokus gitu ya, saya kira akan menjadi lebih menarik. Pak Gung Wardana mungkin itu maksudnya juga gitu. Kegelisahan kita ini, jangan berhenti dengan bungkus-bungkus yang seperti tadi, memolos begitu. Nah hal yang seperti inilah, kita perlu lebih tajam. Saya tahu juga PMA, saya pikir penanaman modal asing tadi, tapi ternyata pemajuan desa adat, ya masyarakat adat. Tapi kita juga harus mendengarkan, real orang mengatakan bahwa lembaga ini penting ya, pemajuan, jadi bisa mengayomi. Tapi benar-benar harus netral, tapi temannya di MDA begitu, bukan PMA gitu ya, banyak dikritik, plus minusnya betul-betul ada. Tapi ini kan menjadi persoalan lain. Apalagi karena saya nyinggung ini karena beliau mengatakan tadi, jangan dianggap atasan ini. Sebenarnya bukan PMA yang dianggap atasannya, tapi MDA. Kalau kita mau jujur ya, karena kita di lapangan, saya tidak pro sana sini kok, enggak. Nah, kalau berguna pemikiran ini bisa dipakai, kalau enggak enggak apa-apa juga. Tapi seperti itu real di lapangan. Nah makanya hal yang seperti inilah, kalau satu persatu bisa kita lihat secara lebih fokus untuk demi Bali begitu. Nah ini yang penting sekali. Jangan pakai asumsi yang keliru tadi itu. Nah makanya ini penting sekali. Makanya seperti tadi mungkin Pak Mangku sudah mengatakan ya harus pro culture dan environment. Ya benar sekali. Wilayah yang mana sebenarnya kita sudah konservasi air hari ini kan begitu ya. Kalau kita semua pura-pura itu kan punya beji dulu kan. Ngemejiang mungkin gitu, berarti mesuci bertaruhnya ke sana. Tapi sekarang ke beji apa benar di sana masih ada air kelebutan, mata air. Apa air mata aja. Yang seperti itu kan perlu kita lihat. Nah coba lihat, apakah desa adat sudah melihara lingkungannya seperti itu. Justru karena kita dipuji, tadi aja urusan otonomi bukan di provinsi tapi di kabupaten. Tapi bahayanya apa? Karena otonomi yang lebih hebat katanya ada di desa adat. Hari ini apa? Konflik batas desa adat real, bukan enggak real ya. Real. Belum lagi tumpang tindih tadi ada 716 desa. Dinas gitu ya, dinas dan kelurahan gitu. Terus ada 1.500 sekarang desa adat. Walaupun sudah pernah kita usulkan begitu dengan ada undang-undang desa yang baru, pernah kok zamannya Pak Mangku mengusulkan karena banyak yang dorong yang sangat super pro desa adat. Biar desa adat ini menjadi penyelenggara pemerintahan terdepan di Bali. Diizinkan oleh Depdagri. Tapi syaratnya tidak boleh menambah jumlah desa. Waktu itu desa adatnya 1493 ya. Desa adat yang mana mau digabung, buktinya sekarang udah nambah 7 kan? Itu fakta. Artinya apa? Kalau sampai desa adat itu memecah diri, bukan berarti karena rukun.
Karena apa? Pasti konflik. Ya enggak? Bukan karena rukun, ayo kita damai, rukun-rukun pecah. Enggak ada ilmunya. Pengalaman saya ya di lapangan ya. Saya juga bikin naskah akademik untuk apa? Pemekaran desa gitu ya. Karena konflik, itu desa dinas bukan desa adat. Real, bukan karena baik-baik. Salaman baik-baik kita pisah ya. Enggak ada. Nah makanya kalau satu-satu seperti tadi saya kira kegelisahan itu real. Apalagi Pak Agung Wardana sudah mengatakan ujung-ujungnya walaupun konservatif anti ini akhirnya kompromi gitu ya tadi saya dengar. Ya benar itu. Nah, jadi apapun pertimbangannya, apalagi kalau pertimbangannya hanya sekedar rasional seperti tadi, kalau udah untung ngapain kan begitu. Pemilih sekarang kan begitu juga. Kalau pemilih tradisional, nah, mumpung bicara politik harus ambil politik gitu. Sekarang lebih banyak pemilih tradisional apa? Rasional pragmatis mungkin. Tradisionalnya ada, yang penting itu sudah itu dicalonkan saya pasti pilih gitu ya, karena udah ada kedekatan. Tapi yang rasional pragmatis lebih banyak lagi. Tapi yang kritis benar-benar untuk kebaikan, ini yang masih kurang. Nah makanya kita tidak tahulah nanti yang menang yang mana kan begitu ya. Ya harus kita terima, tapi kita harus kawal. Nah artinya satu-satu kalau kita mau agak mendalam melihatnya, saya kira kita harus jujur melihat Bali ke depan. Kalau tidak salah Pak Wiratto juga hari ini mengatakan pemilik modal itu bukan lagi 90% kata beliau. 99% milik luar, lari katanya. Nah, itu kan tokoh pariwisata Pak ya. Hari ini di WA Group banyak sekali beliau mengatakan itu. Iya, makanya untungnya kan lari keluar otomatis. Beliau bikin 99%, tapi tolong baca 90%-nya lah, gitu beliau bilang. Fakta. Mau apa? Nah, hal-hal yang seperti itulah penting sekali kembali. Kalau benar kita ini memang desa adat masih super luar biasa kuatnya, kenapa ada kampung-kampung seperti tadi itu? Ya enggak? Harusnya kan tahu kalau itu memang wilayah kita. Ya, berarti harusnya tanah Bali milik desa adat gitu berarti? Itu sudah miliknya, cuman ngurung-ngurungnya enggak bisa gitu. Kan begitu artinya. Jadi seolah-olah tidak memiliki karena nggak bisa ngontrol. Bukan seolah-olah tetap dia memiliki tapi tidak bisa ngontrol. Jangan dipisah gitu caranya bicara. Belum tentu begitu kan. Bukan seolah-olah tetap miliknya dia, tapi untuk memperhatikan wilayah pelemahannya, berarti kemampuan untuk itulah yang diperlukan. Apa berarti Pak gunanya memiliki kalau tidak bisa mengontrol? Lah, begini dulu. Sama aja. Gong Surya punya mobil. Memangnya kalau hilang bentar gimana artinya? Kan tetap aja tadi punyanya Gong kan, iya. Tapi sekarang hilang gitu. Ya itu karena tidak mampu, karena di sini diskusi, jaga di sana, pegang setirnya kan gitu. Nah itu penting sekali. Atau orang lain suruh jaga. Artinya itulah mestinya PR apa? Berdayakan desa adat. Keramonya berdayakan. PMA mestinya begitu programnya. Bukan sekedar ya bantuan untuk punya odalan gitu. Ya tidak cukup. Apalagi tantangannya tadi dari BTID kan begitu ya. Kalau memang health tourism, siapa yang bisa memerasikan itu? Alat-alat yang sekarang energi nuklir semua. Nah, makanya kan penting sekali. Itu tantangannya. Berikan beasiswa desa adat untuk menyekolah ada orangnya atau buat sekolah semacam itu kan begitu. Nah makanya satu-satu lebih detail. Saya kira nanti Bapeda sebenarnya sudah sering untuk bicara, cuma beliau diam itu. Karena diskusinya polos dari tadi ya beliau ikut polos kan gitu. Itu pasti ada. Iya Pak. Pasti ada. Saya kira cukup segitu ya. Iya, Jamnya sudah saya lihat lewat juga. Iya. Terima kasih kurang lebih Baik, itu. terima kasih Pak Kalau ada Nyoman. yang Iya. kurang berkenan. Ya, pemberdayaan desa adat itu jadi kunci jadi kayak clench terakhir, clench momennya Pak Nyoman Wiratmadja. Kira-kira bagaimana ini Pak Agung mungkin bisa diberikan dalam singkat gitu. Untuk memberdayakan kira-kira harus betul. Bagaimana kita ke depan? Saya setuju dengan Pak Nyoman tadi bahwa pancingan yang kami berikan, saya dengan Pak Mangku berikan bahwa ada sense of urgency sekarang yang harus kita respon. Kok sepertinya di normalisasi atau di netralisasi dengan romantisme wacana romantisme tadi. Padahal kalau real kita lihat di lapangan urgensi untuk melakukan tindakan itu
menjadi sangat penting untuk dilakukan gitu ya. Dan romantisasi orang Bali, budaya Bali, desa adat Bali semestinya sudah mesti kita lihat ulang gitu. Itu sebagai sebuah konstruksi yang ditanamkan oleh kolonial sejak dulu untuk menindak-bobokkan kita sebenarnya, untuk tidak belajar, untuk membuat kita selalu hidup dalam bayang-bayang masa lalu gitu. Nah, kalau kita lihat real sekarang, kalau bicara pemberdayaan desa adat, saya tidak setuju dengan pemberdayaan desa adat. Keramonya yang harus diberdayakan. Kalau di pemberdayaan desa adat, elit adatnya yang berdaya nanti. Mereka yang akan paling diuntungkan dari program-program pemberdayaan. Tapi kalau lihat kerama adat sekarang di Bali, kerama Bali itu hidup di dua dunia. Secara ekonomi mereka hidup di dunia industri yang bernama pariwisata, yang logika waktunya itu bergerak secara progresif, ya, secara linear, akumulasi. Tapi di sisi yang lain secara budaya, mereka masih terkungkung pada budaya yang diwariskan oleh budaya pertanian, gitu ya. Di mana siklus waktunya itu bergerak secara memutar, secara siklus, gitu ya. Mulai dari ritual 6 bulanan, satu tahun, memanen dan seterusnya, itu siklus pertanian itu memutar waktunya. Nah, ketika orang Bali berada dalam dua dunia ini, maka yang terjadi adalah mereka ada dalam kebimbangan. Gitu. Coba kita tanya di industri pariwisata, ketika wawancara dengan calon pekerja, seringkali yang ditanyakan apa? Anda orang Bali? Iya. Kalau Anda misalkan harus ada shift kerja, dan di satu sisi kemudian Anda harus ngayahin Banjar, Anda memilih yang mana? Kan itu pertanyaan yang sering diajukan gitu ya. Di situ orang Bali dihadapkan pada logika bahwa waktu adalah uang di satu sisi, mereka harus bekerja, tapi di sisi lain ada waktu yang mereka kemudian harus luangkan secara volunteer di Banjar misalkan, ngain Banjar dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian membuat orang Bali itu berada dalam kebimbangan dan membuat orang Bali itu akhirnya apa? Ya memilih untuk ngain Banjar dan kemudian meninggalkan pekerjaan-pekerjaan mereka, dan pemiskinan akan terjadi di situ. Banyak cerita di mana misalkan ngaben masa itu ngain Banjar itu sampai 1 bulan. Bayangkan orang yang bekerja secara hariannya hilang selama 1 bulan itu. Dan ini pemiskinan, dan kita harus real melihat itu gitu ya. Ini sebuah permasalahan itu. Dan jangan lupa, sangat ironis ketika kita bicara romantisasi Bali. Orang Bali itu hebat-hebat, budayanya hebat, adatnya hebat gitu ya. Tapi tingkat bunuh diri di Bali itu tinggi. Dari mana itu asalnya gitu. Kalau memang budaya Bali itu hebat, kenapa tingkat bunuh diri tinggi? Artinya apa? Kalau kita coba melihat menggunakan kerangka teori Emil Durkheim gitu ya, tingkat bunuh diri itu tinggi karena orang Bali itu berada dalam dua dunia itu tadi. Ya, satu sisi mereka harus secara ekonomi menggantungkan pada industri pariwisata yang kemudian membuat mereka harus bekerja terus. Ya, tapi di sisi yang lain mereka juga harus dibebankan ke aktivitas-aktivitas budaya yang oleh industri pariwisata orang Bali itu dianggap unpaid labor. Buruh yang tidak dibayarkan. Kenapa? Ritual-ritual ini yang kemudian membuat industri pariwisata ini menjadi besar kan. Tapi apakah mereka dibayar? Ibu-ibu yang membawa sesuunan kemudian moped di jalan itu dibayar industri pariwisata? Tidak, mereka unpaid labor. Buruh yang tidak dibayar tapi kemudian digunakan oleh industri pariwisata untuk mengemas image bahwa Bali itu masih pulau sorga. Tapi setelah mereka pulang, mereka kembali dalam kemiskinan mereka gitu. Nah, ini real kalau kita bicara pemberdayaan, bukan desa adatnya yang diberdayakan, tapi krama adatnya yang diberdayakan. Karena kalau kita sekali lagi bicara institusi itu akan cenderung dikuasai oleh elit. Kalau pemberdayaannya ada di desa, maka elit desanya itu yang berkuasa gitu. Nah, terus kemudian desa wisata gitu. Ketika kita bicara desa wisata, ini permasalahan kita yang kita hadapi hari ini adalah produk dari industri pariwisata yang ekspansif. Tapi solusinya kenapa kemudian desa wisata? Yang kemudian membawa kita justru mengintegrasikan hidup kita lebih dalam industri pariwisata ini. Yang akhirnya apa? Ketergantungan kita, kecanduan kita terhadap industri pariwisata itu semakin dalam. Dan semakin sulit untuk keluar dari kecanduan itu. Akhirnya apa? Ketika COVID terjadi, kolaps semua. Gitu. Kalau kita bicara desa wisata, bayangkan semua desa di Bali tergantung pada desa wisata. Kita bayangkan kalau COVID terjadi lagi, apa yang akan terjadi?
Gitu ya. Jadi semestinya yang harus dikembangkan bukan desa wisata lagi, tapi diversifikasi ekonomi di Bali ini menjadi penting karena kita harus punya peluang-peluang yang lain selain industri pariwisata. Ibaratnya hari ini adalah ekonomi Bali itu diletakkan dalam sebuah basket, dalam sebuah keranjang. Ketika keranjangnya hancur, maka semuanya isi di dalamnya hancur. Gitu. Mestinya kan kita siapkan keranjang-keranjang yang lain, yang nantinya ketika keranjang ini jatuh atau hancur, maka ada keranjang yang lain yang menyiapkan. Bukan justru mengintegrasikan diri kita lebih jauh pada industri pariwisata, yang logiknya terus itu tadi, memproduksi terus ruang. Ya, dulu di Sketo itu Nusa Dua saja, kemudian berkembang lagi. Sekarang merangsak masuk ke desa-desa. Mungkin nanti pariwisata juga akan masuk ke ruang-ruang private kita, ke kamar-kamar kita. Gitu. Tentang bagaimana orang Bali bercinta misalkan, jadi objek wisata misalkan. Jadi pariwisata itu kan terus punya kecenderungan untuk mencari komoditas-komoditas baru, mencari ruang-ruang baru. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan layani hasrat pariwisata itu untuk terus memproduksi ruang baru, atau kita kendalikan dia? Kan itu pertanyaan yang mestinya kita sambut bersama ketika kita mendorong pemimpin baru nantinya. Saya pikir itu yang bisa saya. Terima kasih Pak Agung. Diversifikasi potensi ekonomi di Bali. Itu berarti ya Pak Agung ya. Pak Agung Wardana sudah menekankan diversifikasi itu penting dan juga sudah menegaskan bahwa pemilik Bali itu bukan kelompok, tetapi harus orang-orangnya yang diprioritaskan. Pak Mangku, kira-kira berikan pesan untuk kami bagaimana seharusnya kami sebagai anak muda bisa bertindak, perwakilan pemerintah yang ada di sini dan juga industri yang masih berkenan bergabung, bagaimana harusnya kami ke depannya. Terima kasih Surya. Jadi kalau kita mau tanya yang baik-baik saja, nanya sama birokrat. Karena dia pasti harus bicara yang baik-baik. Pasti. Tapi kalau mau cari bicara yang agak pahit-pahit dikit, tanya sama aktivis. Atau akademisi. Yang betul-betul akademisi ya. Karena kadang-kadang ada juga akademisi yang dibayar. Kalau ke industri dapat apa Pak Mangku? Jadi saya udah bagus tadi ya, udah. Jadi itu ciri khasnya. Jadi bagus, kombinasinya bagus. Jadi ada aktivis. Dia orang Bali nih, setahu saya dari dulu. Sudah tidak lagi. Iya sekarang. Dulu saya bilang dulu. Karena Bali namanya sudah tidak sekarang. Sekarang udah jadi dosen ya. Udah jadi dosen. Enggak apa-apa. Kita harus bicara sama semua orang kalau kita mau fair. Mau dapat pendapat yang jadi retas itu bagus. Saya senang karena ke depan kita bisa lebih banyak memotret lebih jernih ya, ada perbandingan. Kalau kita bicara angka-angka makro misalnya, angka kemiskinan Bali itu paling rendah di Indonesia. Itu dia. Karena makro, kita bicara makro. Saya katakan secara makro, data BPS, angka pengangguran kita paling rendah. Income per kapita kita sudah lumayan tinggi, 62,5 juta 1 tahun. Tapi apa betul segitu? Makanya saya katakan harus ada penelitian mikro. Satu-satunya jalan supaya tahu mikro ya begini, kita harus undang orang untuk bicara atau kita yang datang. Dulu waktu saya gubernur, saya tugaskan SKPD untuk ke desa-desa semua. Karena banyak juga kepala SKPD yang sejak lahir di Denpasar, kuliah di sini, sekolah di sini, kerja di sini, tidak pernah ke desa. Banyak yang begitu, banyak pegawai kita banyak sekali begitu, apalagi dengan nepotisme, feodalisme. Jadi isinya ya itu saja orang-orang yang memang nggak pernah tahu gimana sesungguhnya kehidupan di bawah itu. Ya? Kecuali saya tinggal di desa. Makanya. Akhirnya saya minta mereka tinggal di desa biar tahu. Ya, termasuk semuanya harus dipelajari. Sehingga dengan di situ kita dapat potret yang sesungguhnya. Jadi kembali kepada pertanyaan, Tanah Bali untuk siapa?
Menurut saya nih, siapa yang punya duit? Itu jawaban pragmatis. Ya, saya selalu pragmatis dan praktis. Bahwa itu memang kesimpulan dari semua teori tadi itu, ya ujungnya ke situ harusnya. Apa gunanya semua teori kalau tidak untuk menjadi satu pendapat yang bisa kita, atau satu penemuan yang bisa kita aplikasikan. Nah sekarang kalau memang tanah Bali untuk yang punya duit, apa yang harus dilakukan? Nah itu yang harus berikutnya, retas berikutnya mencari jawaban itu. Apa yang harus dilakukan? Yang real, mumpung ini mau pilkada, pemerintahan baru, atau lama atau baru, bisa kita beri masukan. Tadi contohnya, gimana kita, apa betul mau moratorium? Apa daerah lain tidak boleh niru Badung? Mereka kan tetap miskin. Pilih, mau tetap miskin dan berbondong-bondong semua ke Badung, Denpasar dan Gianyar untuk nyari hidup, atau bagaimana? Ya kita harus realistis. Saya bilang tadi peraturan harus kontekstual, jangan cuma teks. Secara teoritis, tadi kembali teoritis, ya harus begini, tapi kenyataannya bagaimana? Nah itu yang tadi. Pertanyaan saya selalu bingung juga menjawab. Katanya baik-baik saja, tapi kok banyak yang bunuh diri? Orang bunuh diri kenapa sih? Karena stres. Ya kan? Tidak punya jalan lain. Udah mati aja. Kan itu. Kenapa orang Bali stres? Tingkat stresnya tinggi. Nah ini harus dicari. Tadi antara lain karena orang Bali itu berada pada satu titik kehidupan yang dia bingung. Mau ngapain nih? Kalau dia PNS, pegawai negeri tetap dapat gaji, walaupun banyak ngayah di desa. Iya kan? Tapi kalau saya orang BTID udah pulang ya, orang kura-kura Bali. Saya makan di situ waktu yang lalu itu ada acara, kalau tidak salah, acara apa gitu. Makan di restorannya mereka, kita dikasih makan di situ. Pelayannya itu, maaf ya, semua pakaian adat. Tapi saya tanya bukan orang Bali ternyata, orang Sumba, orang mana-mana. Dan yang celakanya lagi dia pakai gelang si Datu itu loh. Jadi saya tanya pakai bahasa Bali, ya udah nggak bisa jawab. Kemarin hari Kamis. Ya, nggak tahu lah. Pokoknya mereka pakai adat. Nah, kita nggak tahu. Bukan saya rasialis ya, tetapi saya salah gitu. Jadi yang dapat pekerjaan di pariwisata sekarang mungkin bisa dihitung yang orang Bali ya. Sedikit, yang asli Bali loh. Sedikit. Karena tadi banyak liburnya, pusing kan dia. Nah gimana nanti, bisa nggak itu orang moped itu dibayar? Jadi dia bisa hidup dari situ. Para petani yang sedang membajak sawah itu, ya dibayar karena dia pergina itu. Itu yang ditonton, yang dapat duit travel kan. Sekarang yang menikmati betul-betul hidupnya enak dari pariwisata berapa orang sih? Berapa orang? Nah itu, jadi saya kira ini perlu langkah-langkah atau public policy yang benar. Kebijakan publik yang benar berdasarkan studi real. Itu. Jadi ya saya dulu jadi penguasa kan. Ya tidak mampu juga menyelesaikan secara tuntas hal-hal itu. Tidak mampu. Saya dulu ngotot tetap desa Pakraman, tidak berubah menjadi desa adat seperti sekarang. Karena itu hasil studi. Hasil studi peninggalan Pukuturan itu adalah desa Pakraman.
Bukan desa adat. Karena kalau desa adat harus mengacu kepada undang-undang desa. Mau tidak mau. Tidak ada dua dalam satu wilayah itu. Tidak ada dua. Boleh pilih. Coba baca kembali undang-undang desa. Itu alternatif. Kalau tidak desa, ya desa adat. Dengan segala konsekuensinya. Kita tidak berani waktu itu. Berdasarkan hasil studi para ahli hukum, hukum adat, hukum pemerintahan, hukum tata negara, kesimpulannya kita tetap dengan istilah desa pakraman. Karena desa pakraman bukan desa adat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang desa. Jadi kalau ada perda yang tidak mengacu kepada undang-undang di atasnya, itulah undang perda nomor 4 itu. Jadi kan kita orang hukum deh banyak nih. Boleh nggak itu? Secara yuridis tidak boleh. Yuridis ya, saya bicara yuridis. Sesungguhnya ya bahwa desa pakraman atau masyarakat adat harus dikuatkan, iya saya setuju. Tapi bentuk institusionalisasinya bukan dalam bentuk itu. Karena berbahaya. Berbahaya menurut saya ya. Jadi apa tidak terjadi bentrokan sekarang? Terjadi, banyak yang laporan sebenarnya. Ya masalah wewidangan, terutama pasal berapa? Pasal 25 itu loh. Ya masalah kewenangan antara bendesa dengan yang lain-lain itu. Terutama masalah wewidangan dan sebagainya. Saya setuju bahwa adat itu harus dikuatkan, sangat setuju. Tapi kalau itu dituangkan dalam bentuk tadi institusi tadi, agak riskan. Dan itu juga pendapat para ahli waktu itu. Mungkin Bapak juga pasti tahu itu bagaimana diskusi kita dulu panjang sekali berbulan-bulan. Ya, karena itu. Jadi ada hal-hal yang perlu kita luruskan. Kalau tadi bicara masalah tata kelola ruang Bali, bukan ruang di Bali kali ya. Ruang Bali itu bagaimana kita, ada hal-hal yang harus kita renungkan kembali. Ya. Harus renungkan kembali. Apalagi tadi, Karang ini, Ya. Tanah Bali untuk siapa? Untuk yang punya duit. Untuk yang punya duit, oke. Bisa nggak kita sekarang atas nama adat, kita bubarkan itu desa Rusia? Tidak ada lagi boleh ada desa Rusia. Tidak boleh ada desa Moskow. Bisa nggak desa adat yang beach club yang jelas-jelas melanggar itu bisa kita tutup? Skema investasinya tidak melanggar hukum, Pak. Iya, tapi kan atas nama adat tadi. Bisa nggak kalau kita memang sudah kuat? Itu tantangan itu. Sekarang ada OSS tuh. Orang desa tidak tahu, kota tidak tahu, kabupaten tidak tahu, tiba-tiba ada izin. Ya keluar. Tadi ada disebutkan soal Omnibus Law. Sejauh mana kita bisa? Kalau nggak habis tuh. Ya, akhir kata mungkin Pak Mangku. Oh, akhir kata, iya berarti untuk tandanya jadi kaya itu bagaimana kira-kira Pak Mangku? Ya, diversifikasi ekonomi, habis itu disarankan kita memikirkan pertanian, mungkin bisa gini juga Pak Mangku. Saya mau, kalau boleh. Kita harus bahas pada sesi berikutnya. Ya, untuk sesi berikutnya sekian saya mau mengakhiri ini dengan memberikan informasi. 2 bulan lagi kita ada sesi berikutnya yang tentunya membahas juga tentang pertanian.
Mungkin itu bisa menjadi pintu kita membahas diversifikasi ekonomi, rangkaian dari soft launching Mandara School of Law and Public Policy. Jadi supaya maklum juga Bapak-bapak, kita akan bikin sekolah di sini, School of Law and Public Policy. Karena banyak misalnya legislator kita sekarang ya orang-orang politik lah, dari partai politik tiba-tiba jadi anggota DPRD, tiba-tiba jadi bupati, tiba-tiba jadi wali kota. Ya tentu saja ada hal-hal yang beliau mungkin saja belum paham tentang gimana menyusun APBD. Mungkin seperti itu. Apa saja kewenangannya dan seterusnya. Itu yang mungkin kita akan coba share di sini. Ya narasumbernya ya bapak-bapak yang dari pemerintahan dan sebagainya, Bapeda terutama. Seperti apa ini? Kira-kira seperti itu. Ini anak-anak ini pengen belajar menjadi legislator, tapi mereka bikin sekolah dulu gitu. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak Mangku, terima kasih Pak Agung dan rekan-rekan undangan. Sekian, saya tidak perlu menyimpulkan lagi. Mungkin saya hanya berharap ada sesuatu yang bisa diambil dari diskusi ini. Kita akan pikirkan nanti bagaimana caranya biar kita bisa memastikan bahwa untuk bisa memiliki Bali ini kita bisa memiliki duit ke depannya. Terima kasih.